Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufiq al-alamah al-alim al-faqih Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma illa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahlil kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
yang kami hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Sulamut Taufik setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indra Kebomas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wassalam wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun minal wajibatil qalbiyyati al-imanu billah wa bima jaa'a 'anillah wal imanu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah wa tasdiqu wal yaqinu wal ikhlasu wa huwal amalu lillahi wahdah wan nadamu 'alal ma'asi wa tawakkulu lan sikap tawakal alallahi ing atase Gusti Allah wal muraqabatu lan sifat lan sikap merasa diawasi oleh Allah war ridha lan sikap ridha anillahi saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang tawakal, yang mana tawakal ini itu sering disalahfahami oleh sebagian kita semua. Sebab menurut guru saya Kiai Haji Ishaq Latif Tebu Ireng, ketika ngaji kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan sikap-sikap hati, tawakal dan sebagainya itu harus diilmoni, terutama bagi orang-orang yang pernah ngaji, termasuk orang yang pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ngaji kitab Madarijus Salikin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, atau ngaji kitab Al-Bidayatu wan Nihayah Ibnu Katsir, atau kitab Latifatul Isyarah Imam Al-Qushairi, atau kitab Ruhul Ma'ani Imam Al-Ajlusi, atau kitab Qaimut Tughyan Syekh Nawawi Al-Bantani, atau kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, atau kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, atau kitab Sulamul Fadala Syekh Nawawi Al-Bantani, atau juga kitab At-Ta'rifat Imam Ibnu Al-Jurjani dan sebagainya. Nah, kalau bicara tawakal itu kebetulan kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga 2 tahun ini kami mencoba untuk mempraktekkan ilmu-ilmu tentang tawakal, ilmu-ilmu tentang ikhtiar, ilmu tentang yaqinan billah, amantu billah, imanan billah dan sebagainya. Maka bisa kita simpulkan, ketika setiap orang muslim dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan musibah, atau dihadapkan pada pandemi, kondisi yang nyata, ternyata nyuwun sewu banyak yang salah menerapkan tentang konteks tawakal, konteks ikhtiar, konteks ridho, konteks sabar dan lain sebagainya. Makanya salah satu sikap hati yang merupakan fi'il amar, perintah dari Allah, adalah tawakal. Tawakal ini perintah fi'il amar, Pak. Tawakal, nggih. Wa tawakkul 'alallah. Bertakwalah kepada Allah. Secara etimologi atau bil lughah, kalau kita ambil dari kitab Kamus Al-Munawwir, karangannya Syekh Warson Al-Munawwir Kerapiak, Yogyakarta, yang wafat tahun 2013 yang lalu,
yang mengatakan tawakal itu adalah tawakul. Nggih. Sebenarnya yang betul tawakul, bukan tawakal. Nggih. Sebab lazimnya kita menyebut tawakal. Lazim. Nah, apa itu tawakal atau tawakul? Sifat menyerahkan, mewakilkan, mempasrahkan. Kalau kepada Allah berarti tawakal Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Salah kaprah di mana mengenai pemahaman tawakul? Bukan kemudian sikap anggapan menurut personal, menurut individu, menurut perorangan, ya, yang kemudian pemahaman yang sangat janggal disalurkan kepada pihak-pihak orang lain, sehingga akhirnya semua salah kaprah tentang konteks dan konsep tawakal. Ini salah kaprah. Lah, ada juga ulama yang mengartikan tawakal atau tawakul dari kata wakilah atau wakalah, memperlihatkan kepasrahan, menunjukkan ketidakmampuan, ya, yang kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, Pak, memastikan sebuah hasil. Contoh ngeten, setelah kita bekerja atau beramal atau ikhtiar, kemudian panjenengan mengatakan pasti selesai, pasti mari, pasti nyampe. Jangan, ya. Kita harus tawakal terlebih dahulu. Ini sering terjadi. Karena kalau kita terburu-buru menyimpulkan pasti hasil, pasti akan tercapai, pasti dan sebagainya, maka telah mendahului terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata asal dari wakalah yang kemudian menjadi tawakal itu adalah fi'il amar, kata kerja sebenarnya, perintah. Salah satu kalau santri itu memaknai sebagai fi'il amar dari wazan fi'il sulasi mazid bad khumasi, ya. Jadi ada bentuk masdar dari kata tawakul. Nah, ini perlu dikatakan bahwa ternyata tawakul itu bersandar kepada Allah karena ketidakmampuan manusia. Bersandar kepada Allah karena ketidakmampuan manusia. Kemudian menyerahkan hasil semua kepada Allah setelah ikhtiar dilakukan. Ini adalah tawakal, ya. Lah, hukum tawakal itu sebenarnya wajib. Siapa yang punya hati dan diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tawakal itu hukumnya wajib. Nah, kalau hukumnya wajib, maka perlu difahami, maka perlu diilmoni, maka perlu diamalkan. Terutama bagi orang-orang yang menganggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu ciri orang beriman adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah maka tawakallah kamu sekalian jika kamu orang-orang yang beriman. Berarti Allah mengharap sikap tawakal ini hadir dan lahir dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tawakal ini itu menunjukkan kedudukan seorang hamba kepada Allah. Tidak boleh seorang hamba menjadi Tuhan di antara Tuhan. Artinya sesuatu yang belum pasti terjadi, yang kemudian dia meyakinkan dirinya ke orang lain, pasti tidak terjadi. Ini berarti tidak paham tentang tawakal. Contoh,
Wis ngono ae, gak usah ngene-ngene ya. Yakin nang Gusti Allah, gak kena. Nyun sewu, Pak. Berapa kali telinga kita mendengar kalimat seperti ini? Ini tidak boleh, Pak. Kalau kita memahami tentang tawakal Allah, tidak boleh. Pantene kowe gak wedi sampai Gusti Allah, gak yakin, nyun sewu. Kata-kata ini tidak boleh, Pak, dikeluarkan. Nggih. Karena semua terjadi, baik yang akan terjadi, yang sedang terjadi, sesudah terjadi, itu adalah seluruhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk salah satu ikhtiar tawakal seorang hamba kepada Allah adalah ketaatan. Ketaatan tidak hanya pada ruang ketaatan syariat, juga hal-hal yang menunjang terhadap eksistensi syariat, kepatuhan, aturan, keharmonisan dan sebagainya adalah salah satu ruang-ruang penyangga-penyangga eksistensi syariat ketika orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tawakal itulah hamba-hamba Allah itu menarik manfaat dan juga menghindari bahaya, ya, menarik manfaat atau maslahah baik fid dunya wal akhirah, dan juga menolak bahaya baik fid dunya wal akhirah. Jadi menyerahkan diri kepada Allah setelah ikhtiar itu tidak hanya fid dunya saja, juga fil akhirah. Hati kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu ketika menghadapi musibah? Bagaimana kamu ketika taat pada kepatuhan ulil amri? Bagaimana tentang tawakalmu, ikhtiarmu dan sebagainya? Jangan anggap meniadakan bahwa nanti tidak ada pertanyaan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nyon sewu, orang yang yakin kepada Allah itu pasti sambung kepada tawakal Allah. Orang yang yakin kepada Allah akan menyambungkan diri kepada ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yakin, orang ikhtiar, orang tawakal ini adalah harus ada iman dalam dirinya yang mantap dan mancep dalam hatinya. Apa? Hanya Allah yang memberi nikmat kepada kita, dan hanya Allah sebagai penolong kepada kita, dan hanya Allah pelindung kita dari apapun. Dimasukkan dulu dalam hati kita, Allah ada dalam diri kita, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah penguasa masyrik dan maghrib, tidak ada Tuhan selain Dia, dan ambillah Allah sebagai penolong dalam kondisi apapun. Tidak boleh kemudian kita mengatakan opo jare, ya, iki tak Gusti Allah, balik nang Gusti Allah, dan opo jare awak dhewe. Nah, ini tidak boleh, Pak. Nyun sewu, naudzubillah, tidak boleh. Sebab napa? Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah Maha mengetahui terhadap musuh-musuh kamu. Allah mengetahui kepada suatu apapun yang kita hadapi, ya. Wa kafa billahi wakila waliya wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong. Ini sikap dasar kita sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep Allah Maha Penolong, Allah Maha Pelindung tidak kita fahami, difahami di mulut saja, tidak tancapkan dalam hati, maka tawakalnya, ikhtiarnya itu tidak akan sempurna. Nggih, tidak akan sempurna. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian hakikat tawakal nyun sewu itu dibangun atas dua pondasi.
Ini diterangkan oleh salah satu ulama, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah, yang wafat tahun 1393 Masehi. Dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, beliau mengatakan orang tawakal itu ada dua pondasi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, benar-benar dia yakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan agar menolak bahaya atau mudarat fid dini wad dunya wal akhirah. Ini kan. Yang kedua, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandar kepada Allah. Salah kaprah kita begini, Pak. Kadangkala kita ngomong begini yang sewu, ayo istighosahan. Istighosah itu sarana pasti istighosah. Ingat, istighosah, kemudian zikir kita, sholawat syifa kita, semua itu wasilah, bukan sandaran. Keliru besar ketika kita mengatakan bahwa kita perlu dekat kepada Allah, melakukan batiniyah, zikrullah, mengatakan bahwa ini sandaran. Bukan, itu wasilah. Untuk apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sandaran itu. Ini sering salah kaprah. Sering kita mendengar wangkane ta istighosah, ya, cek mari mangkane ta. Lah, keliru, ya, karena yang dilakukan manusia bentuk apapun, baik batiniyah, baik lahiriah, itu wasilah untuk kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bersandar kepada amaliyah tersebut, maka kita telah menafikan Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan amal-amal yang belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, yakin, ya, ndak ono sing ngei, ndak ono sing menghalangi, ndak ono sing mendatangkan bahaya, ndak ono yang menghadirkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niki yang perlu difahami. Jadi orang yang menjalankan tawakal setelah ikhtiar, ya, itu tidak boleh meninggalkan sebab. Ini yang ngomong sinten? Imam Ghazali. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak boleh meninggalkan sebab. Apa maksudnya? Tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Karena itu sunnatullah. Okay? Sunnatullah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ikhtiar, perlu usaha dan sebagainya. Ada makalah ulama sufi besar yang bernama Al-Imam Abu Muhammad Sahal bin Rafi' bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, yang wafat tahun 896 Masehi di Irak. Beliau mengatakan, barang siapa yang mencela sebab, maksudnya meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha, maka dia telah mencela sunnatullah. Karena sunnatullah itu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencela tawakal, ya, artinya tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meninggalkan keimanan dalam hatinya. Bedakan, Pak, antara wasilah dan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bersandar pada amal-amalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merasa yakin dengan amaliyahnya, sehingga yang nggak sama dengan amaliyahnya, nggak sama dengan ikhtiarnya, nggak sama sebabnya, maka disalahkan oleh dirinya. Ini terjadi fakta
ya, fakta ketika menyikapi suatu keadaan. Maka hati-hati kita semua, termasuk saya sendiri, ya, menggantungkan pada sebab semata, ya, menggantungkan sebab semata, menggantungkan ikhtiar dirinya semata, ya, menggantungkan bersandar kepada ikhtiarnya, sebab dilakukannya, seolah-olah itu adalah kebenaran yang dilakukannya. Jadi itu adalah sarana, kalau baleni itu adalah sarana, wasilah, bukan sandaran, ya. Semakin banyak wasilah semakin bagus, semakin banyak amaliyah batiniyah, amaliyah zahiriyah semakin bagus. Tetapi itu semua adalah wasilah, sarana, ya, untuk menguatkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah niku bolak-balik pesan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan orang tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar, usaha. Orang yang tawakal didahului oleh ikhtiar dan doa, kemudian tawakal. Bagaimana cara tawakal? Bagaimana ketika ada hasil setelah ikhtiar, kemudian tawakal ada hasil? Ingat para hadirin, ikhtiar kita, tawakal kita itu tetap tergantung kepada izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung kita. Bukan tergantung kita. Makanya jariku kudu ngene kudu ngono, keliru kabeh dan sebagainya. Ini tidak boleh, Pak. Ya. Karena apapun hasilnya tetap biiznillah wa ridallah, tetap izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dengan cara apa? Menurut Imam Ghazali, ikhtiarnya dengan cara sesuai syariat, nggih, sesuai syariat. Ikhtiarnya sesuai syariat, bukan sesuai dengan ego masing-masing, bukan sesuai dengan kedangkalan ilmunya masing-masing. Harus sesuai dengan syariat. Ini menurut Imam Ghazali. Ngeten, Pak. Nggih. Ketercapaian suatu keinginan, nggih, contoh, orang kalau sudah ikhtiar kemudian tawakal dengan orang yang tidak ikhtiar, tidak tawakal, tidak patuh syariat, sama-sama menghasilkan, sama-sama menghasilkan, ya, sama-sama menghasilkan. Tes, sama-sama menghasilkan. Contoh, orang yang ikhtiar kemudian tawakal menunggu hasil dari Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Orang yang tidak ikhtiar atau ikhtiar ngawur atau tawakalnya setengah-setengah, sama-sama dapat hasil, beda, Pak. Bagi orang yang faham tawakal, hasil dari tawakalnya, hasil dari perjuangannya, hasil dari ikhtiarnya bukan kesuksesan tapi ujian. Tapi bagi orang yang meremehkan ikhtiar, tidak patuh ikhtiar, tidak patuh diselipin, ya, penuh dengan kesombongan, sama-sama hasil. Yang satu faham hasilnya adalah ujian, tapi yang satu lagi nanti hasilnya adalah kesombongan. Tuh, ini sudah kita kaji, Pak. Panjenengan faham tawakal, ikhtiar, usaha, sudah tawakal, ada hasil. Maka bagi orang yang tawakalnya bersih, hasilnya itu ujian, bukan kesuksesan. Tapi bagi orang meremehkan ikhtiar, meremehkan orang lain,
bentuk kesombongan, ada hasilnya juga, maka itu bentuk kesombongan, bukan ujian. Kenapa? Disinilah hakikat tawakal, Pak. Hakikat bentuk tawakal adalah ikhtiar, yakin, ridho dan sebagainya. Dan hasil tawakal bagi orang beriman adalah ujian. Mengapa begitu? Contoh, panjenengan ujian, kemudian lulus, sudah tawakal, sudah ikhtiar belajar, sudah macam-macam, sudah berdoa, berzikir dan sebagainya, kemudian lulus, maka fahami itu ujian, Pak. Ujian. Kok bisa ujian? Sebab Allah masih melihat apakah hasilmu itu semakin dekat dengan aku atau semakin jauh dariku. Apakah hasil tawakalmu itu malah kamu mampu bertambah taat, bertambah syukur, atau bertambah sabarnya, bertambah ikhlasnya, atau bertambah ridhonya terhadap hasil, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang merasa sombong dengan ikhtiarnya, bukan ujian tapi hasil dari dirinya sendiri. Tandane kok mangkane dah niru aku, melok aku, ojo melok iko, ojo melok ulama, ojo melok MUI, ojo melok Depak, ojo melok NU, ojo melok Muhammadiyah, melok aku. Kandhane kok melahirkan kesombongan. Ini bedanya. Sakit bedanya nggih? Tawakal, Pak, sama ikhtiar nyambut gawe oleh gaji sampai ujian. Uangnya untuk apa dulu? Itu, Pak, itu hasil dari orang-orang tawakal yang duwe iman di dalam hatinya. Para hadirin rahimakumullah, makanya ikhtiar menurut Imam Ghazali itu ikhtiar zahiriyah, ikhtiar batiniyah. Ikhtiar zahiriyah tergantung kita pahami kondisinya, kita pahami ilmunya, kita pahami sebab-sebabnya, kita pahami akibatnya, manfaatnya, mafsadahnya dan sebagainya. Maka kalau kita nggak paham tentang itu semua, maka ikhtiar kita ikut kepada yang ahlinya. Paham nggih? Kalau kita nggak paham tentang kondisi, tentang sebabnya, tentang akibatnya, tentang manfaatnya atau mafsadahnya, kemudian berani melakukan yang bukan keahliannya, maka akibatnya nyon sewu kadang juga meresahkan. Ya, jadi kepatuhan itu, ikhtiar itu zahiriyah, batiniyah secara seimbang, sesuai syariat. Salah satu dari perintah syariat adalah taat kepada ulil amri. Kalau kondisinya komunal, wabah pandemi misalnya, maka kita ikut kepada ulil amri, orang-orang yang ahli di bidangnya, yang punya kebijakan dan sebagainya. Jangan sampai nyon sewu lesannya bicara tawakal ikhtiar tetapi meresahkan, lesannya bicara keyakinan ridho ikhlas tapi sifatnya mendatangkan keresahan, kontra terhadap perintah-perintah dari ikhtiar syariatnya, perintah dari ketaatan kepada ulil amrinya, dan juga fatwa-fatwa para ulama yang alim di bidangnya. Orang tawakal, Pak, dan juga berhasil dengan tawakalnya, itu membuat dirinya lebih baik. Tidak ada orang yang hasil tawakalnya itu sukses atau berhasil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tambah jelek. Tidak mungkin, kecuali salah niat. Orang yang benar niatnya kemudian hasil itu ujian dari Allah, tetapi menambah ketaatan kepada Allah, maka itu pertanda dia lebih baik sebelumnya.
Kalau orang yang baik tawakalnya ada hasilnya dan dia pertama baik orangnya, maka itu pasti akan menambah jalan kebaikan kepada orang lain. Ya, niki kalau bentuk tawakal. Nah, jangan sampai Pak keyakinan kita yang rumongso tinggi selangit pada secara ilmu janggal. Ya, tawakal kita seolah tinggi selangit tapi secara ilmu janggal. Kedangkalan yang difahami itu kemudian difahami sebagai bentuk paling sahih, paling akurat untuk melakukan tindakan, padahal itu adalah salah besar. Karena apa? Seorang kita atau sampeyan ketika ada kondisi yang semakin meresahkan baik dalam agamanya, dalam masyarakatnya, dalam dirinya sendiri, itu bukan bentuk dari tawakkalu alallah, ya, bukan. Karena orang bertawakal itu pasti membawa kebaikan dan mengarah kepada kebaikan kepada orang lain dan dirinya sendiri. Ini hadir rahimakumullah. Jadi sifat tawakal, ya, itu harus diilmoni. Saya bukan ahli tawakal. Kami orang bodoh, Pak. Orang bodoh. Sama-sama belajar untuk memahami sebuah ketawakalan. Para hadirin rahimakumullah, okay. Menurut Imam Ghazali ngaten. Imam Ghazali mengatakan untuk mengukur orang itu tawakal atau tidak akan muncul 4 hal. Imam Ghazali. Yang pertama, kalau merasa dirinya ikhtiar, yakin, ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menurut Imam Ghazali adalah tidak ada mengeluh dan kepanikan, menyalahkan. Loh, sing ngomong Imam Ghazali niki ahli tasawuf. Kalau ada diri kita yang kemudian ngomong ikhtiar dan sebagainya, panik, ngomong kono, ngomong kene, salah sana, salah sini, betul saya dan sebagainya, itu bentuk kepanikan, bentuk keluhan. Maka menurut Imam Ghazali itu bukan tawakal, karena ada rasa mengeluh, tidak puas dengan kondisi, menyalahkan kondisi, menyalahkan apapun, menyalahkan siapapun dan sebagainya. Syarat pertama sungguh gak terpenuhi. Jadi orang tawakal itu tidak ada rasa mengeluh dan kepanikan ketika terhadap kondisi apapun. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah, syaratnya apa? Tidak berusaha semaksimal mungkin. Ikhtiar lahiriah, batiniyah, syara'iyah. Ingat ya, syara'iyah, bukan nafsiyah. Jadi ada anggapan tawakal dirinya itu sama dengan konsep tawakal Islam. Ada beranggapan ikhtiar dirinya, egonya itu disamakan dengan ikhtiarnya Islam. Ada juga keyakinan dirinya itu disamakan dengan keyakinan di dalam Islam. Padahal kalau diilmoni dari kitab Ihya saja sudah salah kaprah. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk berikhtiar, usaha batiniyah, usaha zahiriyah. Omong kosong, Pak. Ketika ada orang ngomong ikhtiar, ngomong tawakal, tetapi dia tidak muraqabah dan tidak muqarabah ilallah. Yo, sing ngomong Imam Ghazali senes kula. Orang yang ikhtiar, tawakal itu semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada manusia dengan tindak-tindakan yang ikhtiar batiniyah, ikhtiar lahiriah. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali, orang yang tawakal dan tidak masuk tawakalnya itu apa? Memaksa kepada orang lain, memaksa kepada orang lain. Caranya gini, salah semua. Masjid harus dibuka, rumah Allah. Misalnya ketika zaman pandemi, maka menurut Imam Ghazali, orang yang sudah tawakal Allah itu yang ketiga,
tidak boleh memaksa kepada orang lain. Sebab salah satu ulama ahli tasawuf, Syekh Al-Harawi Al-Ansari Al-Qadhi rahimahullah, yang wafat tahun 1043 Masehi, beliau mengatakan, bertawakallah kepada Allah tanpa memaksakan kebenaran diri sendiri kepada orang lain. Ini tidak boleh menurut Syekh Al-Harawi Al-Qadhi rahimahullah yang wafat tahun 1043 Masehi. Yang keempat para hadirin, tawakalnya akan batal, akan rusak sebab dia memakan barang haram. Ini barang haram dari mana saja? Banyak sumber. Al-ngentetu juga haram. Mengambil orang barang lain tidak bilang juga haram. Maka jika mulutnya mengatakan tawakal, ikhtiar, yakin, ridho, sabar sebagainya, tapi ngentitan, maka menurut Imam Ghazali batal dan rusak tawakalnya. Dan menurut Al-Harawi, orang itu tidak bisa dipercaya. Ada ilmunya semua, Pak. Sehingga kita menilai sesuatu ada ilmunya. Para hadirin rahimakumullah, lah ada peringatan keras dari ulama sufi besar, Imam Al-Bishr Al-Haris Al-Hafi rahimahullah, yang wafat tahun 850 Masehi di Baghdad. Beliau guru Imam Hambali mengatakan begini, Pak. Banyak orang yang berbohong ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ridho terhadap kondisi yang dihadapi. Apapun yang menjadi ketetapan dan fakta yang terjadi. Nah ini katanya tawakal, tetapi selalu menyalahkan orang. Katanya ikhtiar, yakin, ridho. Salah semua, sebenarnya awake dhewe. Maka kata Imam Al-Bishr bin Haris Al-Hafi, salah satu guru Imam Hambali, beliau mengatakan ini bentuk kebohongan, kedustaan bagi orang yang bernama, yang mengatasnamakan tawakal ala Allah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, jika ingin sesuatu, Pak, ya, ingin sesuatu, maka yang pertama dilakukan adalah ikhtiar. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Apa bentuk ikhtiarnya? Satu, butuh perencanaan. Loh, ikhtiar butuh perencanaan, tidak ngawur. Yang kedua, kepatuhan syariat. Kepatuhan syariat. Salah satu kepatuhan syariat adalah kepatuhan oleh amri. Ikut ulama, warasatul anbiya. Yang ketiga apa? Baru melaksanakan. Wes gak patuh, ya. Wes gak merencanakan, wes gak duwe ilmu, moro-moro sing penting ikhtiar. Nah, ini yang gagal paham. Gagal paham. Nah, kalau ketika ikhtiar itu kata Al-Ghazali apa? Maka itu menunjukkan orang-orang seperti ini adalah gagal memahami tawakal dan gagal memahami agamanya. Karena asumsinya dirinya, pemahamannya, ilmunya dan sebagainya sama dengan agamanya, padahal dia harus ya memahami agamanya. Hadirin rahimakumullah, terakhir ada pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kondisi apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa innal lau taftahu amalas syaiton. Artinya, capailah atau semangatlah dengan sungguh-sungguh kepada hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apa lemah itu?
apabila kamu ditimpa suatu kemalangan atau musibah, maka kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini, berbuat begitu, di saya terjadi begini begitu. Kata Nabi, ini orang lemah. Tapi katakanlah, ini sudah takdir Tuhanku, dan apa yang dikehendakinya pasti dilaksanakannya. Sesungguhnya kata seandainya, terakhir kata seandainya tadi itu membuka jalan setan dari diri kita. Paham ya? Nah, inilah perlu penguatan hati kita, ilmu kita tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.